Kota ini sedang terburu-buru melupakan sejarahnya sendiri. Ada luka yang sengaja ditutup dengan beton. Atas nama pembangunan, mereka menyebutnya masa depan. Namaku Fajrin. Di rumah ini, aku adalah anak seorang pejabat. Tapi di halaman koran, aku adalah tepi. Suara yang paling keras bukan jeritan mereka yang diusir, tapi diamnya mereka yang melihat kebenaran. Menjadi sunyi adalah hak, tapi menjadi bisu adalah pengkhianatan. Ini bukan sekadar cerita tentang sebuah tambatan perahu tua di tepi laut yang sebentar lagi akan rata dengan tanah. Ini adalah kisah tentang suara-suara yang dibungkam, tentang ingatan yang coba dihapus oleh bulldozer dan ambisi. Setiap pagi, aku berdiri di sini, di dermaga yang sama tempat kakekku dulu melabuhkan perahunya, mencoba merasakan denyut sejarah yang semakin melemah di bawah deru mesin-mesin konstruksi. Mereka bilang, ini kemajuan. Tapi kemajuan untuk siapa? Di balik tembok rumah mewah milik ayahku, Mahendra Salim, aku menumpahkan semua keresahan ini ke dalam tulisan. Tapi, nama penaku adalah perlawanan sunyiku, sebuah alter ego yang lahir dari rasa bersalah dan kemarahan. Lewat kolom di koran lokal, Cermin Rakyat, aku menulis tentang derita para nelayan yang tergusur, tentang pohon-pohon tua yang ditebang, tentang riak air laut yang kini terhalang tanggul beton raksasa. Aku tahu, setiap kata yang kutulis adalah risiko. Sebuah pengkhianatan kecil terhadap ayahku, sang arsitek masa depan kota ini. Ironis bukan? Putra seorang pejabat yang paling lantang mengkritik kebijakannya sendiri. Tapi aku tidak bisa diam. Aku melihat wajah-wajah putus asa itu setiap hari. Wajah Patua, nelayan terakhir yang bertahan, yang perahunya kini teronggok tak berdaya. Aku melihat bagaimana sejarah mereka, sejarah kita, dijual dengan harga murah demi pusat perbelanjaan dan apartemen mewah. Ayah selalu berkata, Fajrin, kita harus menatap ke depan. Tapi bagaimana kita bisa melangkah maju jika kita membuang jangkar yang membuat kita tetap berpijak? Di tengah pergulatan ini, aku tidak sendirian. Ada Felicia, seorang mahasiswi jurnalisme yang tajam dan pemberani. Dia tidak tahu siapa tepi sebenarnya, tapi dia adalah orang pertama yang menangkap getaran dalam tulisanku. Di bawah pohon beringin kampus yang rindang, dia membedah setiap artikelku, mencari kebenaran yang tersembunyi di antara baris kalimat. Matanya yang tenang menyimpan badai. Dia adalah cermin yang memantulkan kembali pertanyaan-pertanyaan yang selama ini kuhindari. Sampai kapan aku akan bersembunyi di balik nama pena? Pertemuan kami tak terelakkan. Felicia, dengan insting jurnalistiknya, mulai mengendus ada sesuatu yang lebih besar di balik proyek reklamasi ini. Dia menemukan jejak korupsi. Kesepakatan di bawah meja yang melibatkan nama-nama besar, termasuk ayahku. Tiba-tiba, perlawanan sunyiku ini menjadi jauh lebih berbahaya. Ini bukan lagi sekadar tulisan sentimental tentang masa lalu, tapi sebuah pertarungan melawan sistem yang korup dan kuat. Aku dihadapkan pada pilihan tersulit, melindungi keluargaku atau membongkar kebenaran yang bisa menghancurkan segalanya. Suatu malam, Felicia mendatangiku dengan setumpuk dokumen, bukti-bukti yang cukup untuk menjatuhkan ayahku dan kroni-kroninya. Tapi, aku tahu itu kamu, Fajrin, katanya pelan. Dunia seakan berhenti berputar. Identitasku terbongkar. Sekarang, aku tidak bisa lagi berlindung dalam keheningan. Aku harus memilih pihak. Apakah aku akan tetap menjadi Fajrin, anak penurut seorang pejabat? Atau aku akan sepenuhnya menjadi tepi? Suara bagi mereka yang tak bersuara? Tambatan perahu itu semakin sunyi setiap harinya, seolah menunggu keputusan akhir. Lautan di depanku terasa luas dan mengancam, sama seperti masa depan yang harus kuhadapi. Ini adalah kisah tentang keberanian untuk bersuara, tentang arti sebuah pengkhianatan demi kebenaran yang lebih besar. Ini adalah cerita tentang sebuah tambatan yang sunyi dan pertarungan untuk memastikan suaranya tidak pernah benar-benar mati. Apa yang akan kamu lakukan jika berada di posisiku? Terima kasih sudah menyimak kisah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan bagikan ceritanya jika kamu merasa ini penting untuk didengar. Sampai jumpa di video selanjutnya.